Bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlu sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Mengapa? Berarti nanti menyerahkan anaknya untuk menjadi pengikut aliran sesat, menjadi pengikut aliran tidak benar. Karenanya segera bertaubat, cabut dan pindah ke sekolah ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini ya, selain wajib menjaga kesehatan anak, orang tua itu wajib menjaga kesehatannya, wajib menjaga baik kesehatan fisik ya maupun kesehatan rohani, wajib ngasih makanan yang halal pada anaknya, juga wajib memberikan ajaran yang halal, yaitu ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Gak boleh memasukkan ke otaknya ajaran yang tidak halal, yaitu ajaran di luar ahlu sunnah wal jamaah, termasuk ajaran wahabi. Dan saudara-saudara perlu tahu, muridnya ahlus sunnah wal jamaah dijamin lebih cerdas daripada muridnya wahabi. Mengapa? Ustadz wahabi biasanya tidak cerdas, tak ada akal. Tapi kalau ingin menjadi orang bodoh, masukkan ke sekolah wahabi. Ya betul, itu adalah pernyataan dari Kiai Idrus Ramli, yang dimana Kiai Idrus Ramli memberikan statement yang cukup menghebohkan ya, yang dimana melarang umat muslim di Indonesia untuk memondok pesantrenkan anaknya di pondok pesantren yang bukan NU, yang tidak berpaham aswaja begitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah, singkatan yang mereka buat. Namun di sini teman-teman, ketika kita membahas seperti ini, kita juga melihat bahwa di pondok-pondok pesantren yang direkomendasikan oleh Idrus Ramli, bahkan muridnya sendiri melakukan tindakan kepada santri-santri laki-lakinya ya, dan kejadiannya sudah lama, sama dengan kejadiannya kiai predator yang sampai 50 santriwatinya, dan itu dilakukan selama belasan tahun sudah. Namun setelah kasus itu berlangsung, selama itu pula kasusnya ditutupi teman-teman, di framing sama Ajir dan kawan-kawan bahwa kiai tersebut adalah tokoh PWI-LS, padahal PWI-LS baru saja dibentuk. Sedangkan kasusnya sudah dari zaman kasusnya sudah dari zaman dulu, sebelum ada PWI-LS. Ini tandanya apa? Mau cuci tangan. Sama dengan kasus Ahmed Al-Misri. Kejadiannya dari tahun 2017, 19, 20, 21. Ketika di masa-masa itu bersama Habaib Ahmed Al-Misri, kejahatan Ahmed Al-Misri selama bertahun-tahun aman. Dengan indikasi apa? Ditutupi, dimaafkan kesalahannya, dan lain alasan yang baru-baru ini katanya ada ancaman. Diancam. Kalau diancam seperti itu tinggal laporkan. Nih ada pengancaman, nih buktinya. Pendatang, Ahmed Al-Misri datang ke Indonesia, mudah sebenarnya untuk ngusir. Apalagi sudah terbukti salah. Mudah sebenarnya ngusir. Tapi apa? Didiamkan sampai dia nyusup kepada Heri Pras. Nipu Heri Pras dengan berpura-pura ingin hijrah dan ingin dampingi saya debat ilmiah dengan Nuruddin, yang pada waktu itu tidak terlaksana. Hebat. Jadi golongan Habib ini hebat memang teman-teman. Kalau kita tidak mendukung Habib, kita tidak memuja-muji Habib, tidak percaya pada Habib, mulai melawan Habib, maka bukan cuma Indonesia yang dihancurkan, bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Habib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah taala. Bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah taala. Tetapi nunggu dulu ya, nunggu dulu nih Allah. Nunggu siapa? Nunggu Habib. Allah izin dulu ke Habib. Kalau Habibnya ACC, maka Allah akan turunkan bala. Dan Allah setiap mau menurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama. Jadi ajaran halu, ngibul, nipu dari oknum-oknum habaib ini sudah banyak kita bongkar. Oknumnya bukan satu orang, dua orang, tapi banyak. Oknumnya yang nipu-nipu orang sangat-sangat banyak, membludak, sangat-sangat membludak. Namun yang perlu kita tandai di sini, ketika ada kasus seperti ini, kenapa mereka sok-sokan mau cuci tangan? Ratusan kasus teman-teman, ratusan kasus dari pondok pesantren yang berafiliasi NU terciduk seperti itu. Tapi kemana suara mereka? Diam, diam. Habib, 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 Habib.
Gedek sebenarnya kita itu melihat tingkah laku para oknum-oknum Habib. Seenak jidat mendoktrin umat, nipu orang dengan nama Nabi. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Nipu orang dengan nama Allah dan lain sebagainya. Tapi yang maju, ya Habib-Habibnya jadi raja tetap. Kamu ajir, jalan. Kamu jalan. Hadapi mereka. Iya, gitu. Mungkin. Dugaan saya begitu. Jadi Habibnya tetap jadi raja. Memang ada pernyataan dari ajirnya sendiri. Kita membela Habaib bukan karena kemuliaannya atau ingin dimuliakan. Karena kita membela Habib, kita bisa jadi mulia. Allahu Akbar. Dan sekarang ditelanjangi sebenarnya. Faham mereka itu ditelanjangi dengan ratusan kasus yang ada di Indonesia menjerat tokoh-tokoh kiai, gus-gusan, Habib-Habiban. Ada berapa kasus Habib? Ada berapa kasus Habib? Membludak teman-teman. Cuman apa yang terjadi? Banyak juga yang ditutupi. Dan perhatikan teman-teman, ketika kita melihat kasus-kasus seperti ini, apa doktrinnya? Ya doktrinnya ngalap-ngalap berkah. Ajaran mereka ini yang paling getol kan, mengadakan ajaran ngalap-ngalap berkah sampai bekas pantat Habib berkah. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti Habaib, ente juga sesat. Kuburan Habib berkah. Apa yang nggak berkah di ajaran mereka? Semua jadi berkah ajarannya. Dan memang kalau di Indonesia memang benar. Menurut survei yang menyatakan Indonesia ini menempati urutan nomor 2 paling mudah untuk ditipu-tipu. Akhirnya apa? Ketika kita mengedukasi seperti ini, orang yang sudah tertipu itu oleh para Habib, oknum-oknumnya, mereka keras kepalanya teman-teman. Keras. Kenapa? Mereka belum terkabul doanya di kuburan. Padahal kan doktrin Habib sudah hebat tuh. Bawa nama Nabi. Apabila kalian punya persoalan, datang ke kuburan Habib, maka kuburan Habib itu bisa menyelesaikan segala persoalan. Nanti ini makam Habib Abdullah bin Idrus. Dan nanti dari sini ke makam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang dikatakan jalan menuju makam itu termasuk daripada taman-taman surga. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dan tidak berhenti pada persoalan, 70 hajat kalian bisa terkabul di kuburan Habib. Sudah sedemikian canggih nipunya kepada umat, sudah sedemikian hebat membodohi umat, dan masih saja umat ini tertipu dan terbodohi. Itulah benarnya survei yang kita paparkan tadi, bahwa di Indonesia ini umatnya atau bangsanya sangat mudah untuk ditipu-tipu. Ya karena memang faktanya begitu, cerita halu ngibul dipercaya. Aduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Miris sebenarnya. Kita itu melihat fenomena ini miris. Dan malah banyak orang-orang awam yang ikut-ikutan dengan ajaran yang memang bodoh sebenarnya. Mana ada kuburan, aduh ya Allah, dihias sampai kuburannya. Dikasih lampu kerlap-kerlip. Agar apa? Agar menarik. Dikasih AC. Agar apa? Agar betah di kuburan. Agar orang nyaman di kuburan.